sejarah keliru. Itu yang sering kali gitu aja. Iya. Dan ini kan bukan hanya menyangkut kejadian yang sudah lewat beberapa ratus tahun yang lalu. Yang beberapa puluh tahun lalu aja bisa keliru-keliru kan. Coba aja baca buku tentang Bung Karno, itu pasti kan nggak jelas juga. Nah, memang demikianlah adanya, begini. Penulisan sejarah ini tidak pernah lepas dari yang namanya soal politik. Ya, sejarah dituliskan oleh tanda kutip para pemenang kontestasi politik pada saat itu. Apa yang dituliskan dalam sejarah belum tentu harus sebuah kebenaran. Ya. Makanya kan kalau dalam bahasa Inggris history, ceritanya dia, siapanya dia itu, dia yang lagi menangnya suka-suka dia lah. Ya. Jadi tidak aneh kalau kemudian dimungkinkan adanya penyimpangan yang luar biasa di dalam sejarah. Kalau kita tarik mundur ke belakang yang sering saya ungkapkan, apakah Rahwana itu seperti yang dituliskan dalam sejarah juga sebagai simbol dari angkara murka? Bukan juga. Kalau kita betul-betul bisa menembus ya yang namanya tabir material, kita masuk ke dimensi yang lain, ketemu dengan jiwa-jiwa yang agung itu, kita juga akan ketemu dengan sosok jiwanya Rahwana. Bahwa sebetulnya inilah jiwa yang agung. Ini adalah avatar masa lalu. Makanya ya lucu juga kenapa seorang sosok avatar itu digambarkan sebagai seorang simbol angkara murka. Nah kan tergantung yang nulis, suka-suka yang nulis lah. Nah kalau yang nulisnya punya kepentingan-kepentingan yang memang destruktif, ya dia akan lakukan semua cara. Gitu ya. Nah itu juga yang terjadi di dalam penulisan sejarah Nusantara. Begini. Sejak abad 15, ketika Majapahit ini runtuh, kita harus akui kita ada di dalam fase degradasi secara peradaban. Ya. Dan itu bukan terjadi natural, maksudnya tidak ada yang bertanggung jawab, ada grand designernya gitu. Jadi sejak masa lalu yang namanya dualitas itu nyata adanya. Ada kalanya yang menang adalah mereka yang disebut sebagai para kesatria cahaya. Ada kalanya yang menang itu adalah mereka yang mengikuti jalan kegelapan, mengikuti angkara murka. Dan yang ini juga itu ada backupnya, kekuatan-kekuatan kekuasaan gelap yang luar biasa. Nah abad 15 ke sini di Nusantara misalnya, itu memang yang terjadi adalah kegelapan. Dan ini tidak hanya di Nusantara, beberapa tempat lain juga mengalami fase yang sama. Cina misalnya, Mongol misalnya, itu juga mulai mengalami fase kegelapan. Nah si desainernya ini, salah satu cara untuk membuat generasi berikutnya ini nggak mau balik lagi ke masa kejayaan adalah menuliskan sejarah yang kelam tentang bangsanya. Ini tidak hanya mutlak terjadi pada sejarah bangsa. Ya. Coba kalau kita baca sejarah nasional gitu ya, sebel loh kalau lihat apa yang kita baca itu. Ya. Kalau kita ngerti sebel, nggak ngerti sebel juga. Ya. Contoh ya, kita nggak ngerti sesungguhnya kebenarannya kayak apa, tapi masih sebel sama Ken Arok. Ini orang, ya. Aduh. Padahal kita nggak ngerti juga kan. Gitu. Kalau kita ngerti bahwa Ken Arok ternyata jiwa agung, tambah sebel lagi. Wow, kapusan lagu. Ternyata yang saya baca tentang Ken Arok itu, yang konon katanya dari manuskrip kuno dari para raton, itu tidak. Kalau di para raton kan digambarkannya ini sosok yang sangat oportunis, pokoknya main umbat aja lah, ya. Demi kekuasaan, demi ambisi dia. Padahal tidak begitu kenyataannya. Gitu. Dan itu hanya bisa kita selami kalau kita nyambung langsung dengan sang Ken Aroknya ini. Selami jiwanya kayak apa? Sama saja kalau kita kemudian membaca sejarah Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Kalau baca sejarah itu Majapahit itu tidak punya legitimasi moral. Ya, bagaimana Majapahit berdiri kalau pakai sejarah itu? Itu kan licik, nggak karuan-karuan. Ya. Sri Kertanegara dijatuhkan oleh Jayakatwang. Tapi Raden Wijaya sebagai menantunya ini selamat. Akhirnya dia cari kesempatan untuk balas dendam, koalisi dengan Arya Wiraraja. Dapat nasihat, manfaatkan momentum karena waktu itu ada pasukan keberekan yang datang ke Jawa mau balas dendam sama Sri Kertanegara. Dimanfaatkan, ya, dibelokkan untuk menyerang
Jaya kalah. Koalisilah pasukan dari Raden Wijaya ini dengan pasukan Kubereka. Menanglah dia, kemudian pesta. Ketika pesta pasukan Kubereka disikat semua sama Wijaya. Itu kan kacau namanya. Itu kesatria atau apa? Gitu ya. Bagaimana mungkin sebuah imperium besar didirikan berdasarkan peristiwa itu kan nggak punya legitimasi moral. Itu kalau kita membaca pada sejarah yang tertulis. Kan malu gitu. Masa? Kita mau membela diri gimana coba? Kalau itu benar. Ya. Wah, Majapahit apaan agung berdirinya yang kayak begitu. Ayo, gimana? Lu licik banget. Tapi itu disebut dalam hati aja biasanya. Cuma karena kita nggak punya. Iya, karena kita kadung sudah sudah dicocok. Nah, makanya akhirnya saya udah nggak suka sekarang baca buku-buku yang kayak gitu ya. Kata begitu, sampah lagi gitu. Jadi saya selalu begini. Tapi ini juga karena sebuah berita metafisik, Anda harus nanti jangan gampang percaya juga, Anda selami sendiri gitu. Ya, saya akan mengajari Anda yang pemirsa yang apa. Nanti dengan itu Anda akan tahu yang benar yang salah itu yang mana. Nah, saya cerita aja dulu, ini dongeng versi saya dulu ya, jangan dipercaya dulu. Ya. Jadi ada satu momen dulu, saya coba untuk terhubung dengan Raden Wijaya. Saya terhubung juga dengan Kubereka. Ternyata dua-dua ini sama-sama korban fitnah. Raden Wijaya korban fitnah, Kuberekanya juga korban fitnah. Yang fitnah siapa? Yang fitnah itu yang dulu sedang jadi kekuatan dominan, yang sekarang menjadi kerajaan Inggris ini. Jadi Grand Design itu ada di sini, dan itu sebetulnya berlangsung hingga detik ini. Grand Design dan segala hal yang terjadi saat ini itu pusatnya memang di Inggris itu, gitu. Dan dia bisa menggunakan semua cara untuk membalikan kenyataan. Nggak usah jauh-jauh lah. Anda yang tidak pakai ini, kalau dengan kata perang pasti sebel. Iya. Kenapa? Iya beritanya begitu semua, perang begini begitu. Siapa yang nulis? Ya itu geng itu juga sama. Itu loh. Jadi anggota geng yang menuliskan tentang Raden Wijaya, tentang Geng Arok itu intinya sama aja dengan anggota geng yang menuliskan tentang Donald Trump dan macam-macam. Gitu ya. Mereka memang udah cerdas banget menggunakan narasi-narasi sejarah untuk mengacak-acak kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Ini politik tingkat tinggi seperti ini. Jadi supaya generasi muda Nusantara ini tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa bangga terhadap leluhur kita, terhadap para pejuang masa lalu, buat narasi yang kelam. Ya, gitu caranya. Nah makanya justru kita yang harus membalik itu semua, membuat narasi-narasi. Ya Bu.